Jelang timnas Indonesia versus Australia, Shin Tae-yong siap tampilkan pemain naturalisasi kelas Eropa yang bisa bikin lawan ketar-ketir. Dengan laga melawan Australia yang semakin dekat, Shin Tae-yong akhirnya mendapat kabar baik. Pemain naturalisasi dengan kualitas Eropa siap dimainkan dan siap memberikan ancaman besar bagi timnas Australia. Apa yang membuat pemain ini begitu spesial bagi timnas Indonesia? Tersingkir dari ASEAN Cup 2024, Erick Thohir ungkap rencana mengejutkan untuk timnas Indonesia. Apa langkah selanjutnya setelah kegagalan Indonesia di ASEAN Cup 2024? Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, akhirnya buka suara tentang masa depan timnas Indonesia. Temukan jawaban atas apa yang akan menjadi fokus utama untuk tim Garuda. Dua klub Liga Inggris berebut calon penyerang timnas Indonesia Ole Romani, salah satunya juara Premier League. Pemain muda berbakat asal Indonesia, Ole Romani, kini jadi incaran dua klub besar Liga Inggris. Salah satunya adalah tim langganan juara Premier League yang siap mengamankan jasanya. Klub mana saja yang tertarik memboyong Romani dan bagaimana peluangnya? Shin Tae-yong dituding gunakan buzzer untuk halau kritik. Manajer timnas Indonesia ungkap fakta mengejutkan. Isu panas beredar tentang Shin Tae-yong yang diduga menggunakan buzzer untuk meredam kritik terhadap kinerjanya. Manajer timnas Indonesia akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi terkait tudingan tersebut. Apa jawaban sebenarnya di balik kontroversi ini? Miris. Pernah jadi winger terbaik timnas Indonesia, kini tak dilirik Shin Tae-yong dan nasibnya kini begini. Seorang pemain yang dulunya dianggap sebagai winger terbaik timnas Indonesia kini terpinggirkan dan tak pernah lagi mendapat perhatian dari Shin Tae-yong. Apa yang sebenarnya terjadi pada kariernya? Temukan kisah perjalanan kariernya yang penuh liku di balik takdir yang pahit ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jelang timnas Indonesia versus Australia, Shin Tae-yong siap tampilkan pemain naturalisasi kelas Eropa yang bisa bikin lawan ketar-ketir. Dengan laga melawan Australia yang semakin dekat, Shin Tae-yong akhirnya mendapat kabar baik. Pemain naturalisasi dengan kualitas Eropa siap dimainkan dan siap memberikan ancaman besar bagi timnas Australia. Apa yang membuat pemain ini begitu spesial bagi timnas Indonesia? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat kabar baik karena akan ada dua amunisi baru kelas Eropa jelang laga kontra Australia. Timnas Indonesia akan kembali berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandingan ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kemudian skuad Garuda bakal menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 25 Maret. Dalam dua laga yang akan dihadapi, Indonesia wajib meraih poin untuk terus menjaga peluang menuntaskan target lolos ke putaran keempat. Jelang laga tersebut, Shin Tae-yong mendapat kabar gembira karena dua pemain naturalisasi kelas Eropa dipastikan sudah bisa bergabung. Kedua pemain tersebut adalah Mads Hilgers dan Kevin Dix yang sudah pulih dari cedera dan kini kembali menjadi andalan di klubnya masing-masing.
Sebelumnya, Mads Hilgers dan Cavendish Dix absen pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi Jepang (15/11) dan Arab Saudi (19/11). Mads Hilgers tidak dipanggil untuk menghadapi dua laga itu karena harus menjalani pemulihan cedera di Belanda. Sementara Cavendish hanya bisa bermain melawan Jepang hingga pertengahan babak pertama lantaran mengalami cedera. Saat Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi, pemain FC Copenhagen itu sudah kembali ke Denmark untuk menjalani proses pemulihan. Meski masih cukup lama, keduanya saat ini sudah dinyatakan fit dan sudah bermain untuk klubnya masing-masing. Mads Hilgers menjadi andalan untuk klub Eredivisie FC Twente, sedangkan Cavendish bermain di FC Copenhagen. Kehadiran dua pemain tersebut tentu menjadi kabar gembira bagi Shin Tae-yong karena akan menambah kekuatan di sektor back. Mads Hilgers akan mengisi posisi back tengah, sedangkan Cavendish bisa dipasang sebagai back sayap kanan. Selain itu, kemampuan Cavendish yang mahir dalam menendang tendangan penalti menjadi nilai tambah bagi skuad Garuda. Pasalnya, dia saat ini menjadi penendang penalti nomor 1 di FC Copenhagen dan sudah menciptakan 4 gol dalam 16 laga. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Tersingkir dari ASEAN Cup 2024, Erick Thohir ungkap rencana mengejutkan untuk timnas Indonesia. Apa langkah selanjutnya setelah kegagalan Indonesia di ASEAN Cup 2024? Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, akhirnya buka suara tentang masa depan timnas Indonesia. Temukan jawaban atas apa yang akan menjadi fokus utama untuk tim Garuda. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia menatap masa depan cerah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski timnas Indonesia baru saja tersingkir dari ASEAN Cup 2024 setelah kekalahan 0-1 dari Filipina di babak penyisihan grup, penggemar sepak bola Indonesia masih memiliki alasan untuk merasa optimis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pesan positif bahwa fokus utama timnas Indonesia saat ini adalah 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan dari Filipina di Stadion Manahan, Solo pada 21 Desember 2024 memang memupuskan harapan Indonesia untuk melaju ke semifinal ASEAN Cup. Dengan hanya mengumpulkan 4 poin di grup hasil dari 1 kemenangan, 1 seri, dan 2 kekalahan, timnas Indonesia harus merelakan impian mereka di turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut. Namun, perjalanan timnas Indonesia di kompetisi internasional masih jauh dari selesai. Erick Thohir dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan Best 11 menyatakan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk fokus sepenuhnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos berbekal 6 poin yang mereka peroleh di grup C. Mereka saat ini berada di posisi ketiga, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua. Dengan 4 laga tersisa, yaitu melawan Australia pada 20 Maret 2025, Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025, dan 2 laga berat lainnya melawan Jepang dan Cina pada Juni 2025. Timnas Indonesia harus tampil maksimal. Kita harus fokus pada 4 pertandingan sisa. Karena untuk lolos, kita harus menjadi juara 2 grup atau lolos melalui babak play-off jika kita finish di posisi 3 atau 4, kata Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN.
Erik juga mengingatkan pentingnya kesatuan dan semangat juang bersama untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Meskipun ada tantangan besar yang harus dihadapi, peluang tetap terbuka lebar bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan perjuangan mereka di panggung dunia. Kita harus bersatu kembali untuk bertarung kembali, tegas Erik. Untuk para penggemar setia timnas Indonesia, ini adalah momen yang menggembirakan. Meskipun tim sedang menghadapi ujian yang berat, masa depan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih cerah dan dengan dukungan penuh dari seluruh bangsa, perjalanan ini bisa berujung manis. Ayo dukung terus timnas Indonesia. Dua klub Liga Inggris berebut calon penyerang timnas Indonesia Ole Romani, salah satunya juara Premier League. Pemain muda berbakat asal Indonesia, Ole Romani, kini jadi incaran dua klub besar Liga Inggris. Salah satunya adalah tim langganan juara Premier League yang siap mengamankan jasanya. Klub mana saja yang tertarik memboyong Romani dan bagaimana peluangnya? Sebanyak dua klub Liga Inggris yang ingin membeli calon penyerang timnas Indonesia Ole Romani akan diulas. Ole Romani yang di awal musim 2024 hingga 2025 sempat menjadi andalan FC Utrecht pelan-pelan mulai kehilangan tempat. Dalam dua laga terkini yang dijalani FC Utrecht di Eredivisie 2024 hingga 2025, Ole Romani sama sekali tidak dimainkan sang pelatih Ron Jans. Menurut laporan Football Premier, Ron Jans tidak memasukkan nama Ole Romani ke dalam rencana di paruh kedua musim 2024 hingga 2025. Tanda-tanda itu semakin jelas karena FC Utrecht mendatangkan winger kanan Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans, pada Januari 2025. Melihat kondisi di atas, Ole Romani langsung bergerak mencari klub baru pada bursa transfer musim dingin 2025. Gayung pun bersambut ada dua klub divisi Championship 2024 hingga 2025 dalam kurung Liga 2 Inggris yang dikabarkan ingin memboyong Ole Romani. Lantas siapa saja klub yang dimaksud? Berikut dua klub Liga Inggris yang ingin membeli calon penyerang timnas Indonesia Ole Romani mengutip dari Football International 2. Oxford United. Ole Romani bisa mengikuti jejak calon rekannya di timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, yang lebih dulu gabung Oxford United. Jika gabung Oxford United, peluang Ole Romani rutin bermain sebagai starter terbuka lebar. Ia diharapkan meningkatkan daya gedor serangan Oxford United yang kesulitan mencetak gol musim ini, dalam kurung hanya mencetak 21 gol dari 21 laga Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Oxford United saat ini hanya menempati posisi 23 dari 24 tim, alias berada di zona degradasi. 1. Leeds United. Leeds United merupakan raksasa Liga Inggris di era 1990-an akhir hingga 2000-an awal. Dalam sejarahnya, Leeds United bahkan tercatat 3 kali juara Liga Inggris. Saat ini, Leeds United dalam track tepat untuk promosi ke Premier League 2025 hingga 2026. Hingga pekan ke-21 Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025, Pascal Struijk dan kawan-kawan duduk di posisi 2 dengan 45 angka, terpaut 3 poin dari Sheffield United di puncak klasemen. Jika finish 2 besar, Leeds United otomatis promosi ke Premier League.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them Shin Tae-yong dituding gunakan buzzer untuk halau kritik. Manajer Timnas Indonesia ungkap fakta mengejutkan. Isu panas beredar tentang Shin Tae-yong yang diduga menggunakan buzzer untuk meredam kritik terhadap kinerjanya. Manajer Timnas Indonesia akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi terkait tudingan tersebut. Apa jawaban sebenarnya di balik kontroversi ini? Sumarji klarifikasi terkait dugaan Shin Tae-yong pakai buzzer dan fokus jangka panjang Timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji angkat bicara terkait dugaan bahwa pelatih Shin Tae-yong menggunakan buzzer untuk menghalau kritik pasca kekalahan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Isu ini mencuat di media sosial setelah Timnas Indonesia tersingkir dari kompetisi tersebut. Menanggapi hal ini, Sumarji menegaskan bahwa Shin Tae-yong sangat terbuka terhadap kritik dan selalu siap untuk mendengarkan masukan yang membangun. Sumarji menjelaskan Shin Tae-yong pribadi sangat terbuka terhadap kritik. Kalau kritik itu membangun dan mengarah pada perbaikan, tentu saja kami akan menyampaikan dan minta dia untuk melaksanakannya. Ia juga menambahkan bahwa kritik dari masyarakat atau penggemar sepak bola merupakan hal yang sah dan harus diterima dengan lapang dada. Menurut Sumarji, Shin Tae-yong tidak pernah menggunakan buzzer untuk merespons kritik yang ada. Saya tidak tahu soal itu. Shin Tae-yong sendiri bilang tidak punya buzzer dan kami tidak pernah membahasnya, ujarnya. Ia juga menekankan bahwa masyarakatlah yang berhak menilai dan menanggapi isu tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Sumarji juga memberikan penjelasan mengenai target Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Ia menegaskan bahwa PSSI tidak memberi target juara untuk turnamen tersebut. Sejak awal kami menurunkan skuad yang mayoritas terdiri dari pemain muda U-Strip 22. Tujuan kami adalah untuk pembangunan jangka panjang, bukan sekadar mengejar juara dalam waktu singkat, jelasnya. Ia menambahkan bahwa jika Timnas Indonesia ingin mengejar gelar juara, pemain senior tentu akan menjadi pilihan utama. Namun dengan komposisi pemain muda yang dipilih, tidak ada target juara dalam turnamen ini. Sumarji menjelaskan bahwa keputusan untuk menurunkan pemain muda adalah bagian dari strategi jangka menengah dan panjang yang sudah disepakati bersama. Kami lebih fokus pada persiapan jangka panjang dan itu adalah kesepakatan bersama, bukan hanya dari ketum PSSI, tambahnya. Meski Timnas Indonesia tersingkir dari ASEAN Cup 2024, penggemar sepak bola Indonesia masih bisa merasa optimis karena fokus tim kini beralih pada kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana peluang masih terbuka lebar. Dengan tekad dan strategi yang matang, Timnas Indonesia berharap bisa meraih hasil yang lebih baik di kompetisi internasional mendatang. Your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that. Miris. Pernah jadi winger terbaik Timnas Indonesia, kini tak dilirik Shin Tae-yong dan nasibnya kini begini. Seorang pemain yang dulunya dianggap sebagai winger terbaik Timnas Indonesia kini terpinggirkan dan tak pernah lagi mendapat perhatian dari Shin Tae-yong. Apa yang sebenarnya terjadi pada kariernya? Temukan kisah perjalanan kariernya yang penuh liku di balik takdir yang pahit ini. Skuad Garuda pernah memiliki sejumlah pemain muda berbakat yang kariernya meredup, salah satunya ex-winger Timnas Indonesia tak lagi menjadi pilihan pelatih Shin Tae-yong.
Beberapa di antaranya pernah menjadi pilar penting dalam berbagai turnamen dan diproyeksikan menjadi bintang besar. Namun berbagai faktor menyebabkan perkembangan mereka terhenti hingga akhirnya tersisih dari skuad Garuda. Bahkan di level klub pun mereka kesulitan mendapatkan menit bermain karena dianggap gagal menunjukkan performa optimal. Salah satu contoh nyata adalah Febri Haryadi. Winger Persib Bandung ini pernah menjadi andalan timnas Indonesia, namun kini tak lagi masuk dalam radar Sintayong. Febri mulai mencuri perhatian saat tampil bersama Persib di Piala Jenderal Sudirman 2015. Kecepatan dan determinasi permainannya membuat banyak pihak memprediksi ia akan menjadi pemain besar. Namun, seiring waktu performa Febri mengalami penurunan. Musim ini ia hanya tampil dalam 6 pertandingan tanpa kontribusi gol atau assist. Penampilan terakhirnya bersama timnas Indonesia terjadi saat melawan Malaysia di kualifikasi Piala Asia. Secara keseluruhan, Febri telah mengantongi 41 caps di berbagai kelompok umur timnas Indonesia. Selain penurunan performa, kebijakan Sintayong yang melakukan regenerasi dengan memangkas satu generasi pemain turut mempersulit kembalinya Febri ke timnas. Pelatih asal Korea Selatan ini menerapkan standar tinggi bagi pemain yang ingin bergabung dengan skuad Garuda. Dengan usia yang masih 28 tahun, Febri Haryadi memiliki peluang untuk kembali meningkatkan performanya dan mungkin kembali menarik perhatian timnas Indonesia di masa mendatang. Dedikasi dan kerja keras akan menjadi kunci bagi Febri untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak diperhitungkan di kancah sepak bola nasional.